Ya, silakan. Kalau misalnya ada pertanyaan ke Mas Febri, Mbak eh, Rifa maupun Mbak Cikita ya, yang lainnya, yang lain, yang selain yang presentasi, kalau mau bertanya dipersilakan. Izin bertanya, Pak, boleh, Pak? Ya, silakan, Izin Mas bertanya Faiz. tadi, ya, izin bertanya tadi kan pada bagian definisi tentang Al-Quran dijelaskan bahwa diterima secara mutawatir ya, kitab yang diterima secara mutawatir. Nah, apakah ada kitab yang menjelaskan tentang hukum atau dari zaman Nabi gitu yang sifatnya ahad? Kan kalau tadi mutawatir ya, yang didefinisikan sebagai Al-Quran itu adalah yang diterima itu yang mutawatir. Apakah ada sahabat atau generasi awal, generasi salaf yang meriwayatkan hukum Al-Quran dalam bentuk yang ahad gitu. Tadi karena ada disebutkan tentang mutawatir. Itu Pak dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mas Faiz. Sebelum ke pertanyaan lain, dijawab dulu ya. Silakan yang menjawab siapa? Boleh salah satunya dari tiga atau tiga-tiganya. Kedua. Yang pertama sih Mas Febri tadi ya, tentang Al-Quran. Khususnya, kalau yang lain menambahkan, dipersilakan. Atau selain Mas Faiz nanti menambahkan setelah Mas Febri, dipersilakan juga. Ya Bapak, sebelumnya mohon izin akan coba menjawab pertanyaan dari Mas Faiz ya. Dan juga ini kan terkait Al-Quran dan lain sebagainya. Mungkin ada salah kata, mungkin bisa diperbaiki, Bapak. Ya, kalau ada kesalahan dari pengetahuan saya terkait ini. Tadi terkait apa Mas Faiz, terkait mutawatir ya Mas ya. Iya, mutawatir. Ya, apakah ada kitab yang ahad gitu? Kan kalau Al-Quran itu kitab yang diriwayatkan atau jadi secara mutawatir. Apakah ada kitab ahad yang secara umum menjelaskan tentang hukum gitu dari generasi salaf? Itu Mas. Bentar. Kitab ahad. Kitab ahad itu kayak gimana Mas? Kamu tahu? Bentar. Kalau kan definisi mutawatir itu kan yang meriwayatkan itu tidak satu jalur, tidak satu periwayat kalau dalam konteks hadis. Nah, apakah ada kitab yang tadi kan ada definisinya mutawatir, apakah ada gitu kan ulama mendefinisikan mutawatir, artinya kan ada pintu yang ditutup, pintu kalau ada kitab yang ahad gitu. Artinya kitab yang cuma dari satu sahabat misalkan yang meriwayatkan. Apakah itu ada, Mas? Itu sih, lebih ke situ. Kalau menurut Mas Febri yang menjelaskan ini saja, tentang mutawatir itu di situ berarti dari banyak orang gitu ya. Atau Mas Ferry kayaknya mungkin jaringannya ini. Ada yang mau menanggapi? Tentang pertanyaan Mas Faiz tadi. Tapi yang jelas memang di definisi tentang Al-Quran itu kan bermacam-macam ya, banyak redaksinya. Misalnya yang pasti itu ya memang ya wahyu yang diturunkan Allah,
kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ada juga yang menambahkan misalnya al-muta'abbadu bitilawatihi, yang Mohon izin membacanya Bapak itu. untuk menjawab pertanyaan tadi Oh ya. ya, silakan Mas. Ya, terkait Al-Quran disampaikan dengan jalan mutawatir ya, Pak. Al-Quran disampaikan dengan jalan mutawatir. Secara definisi terlebih dahulu, bahwasanya mutawatir artinya diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya seperti itu, diriwayatkan oleh orang-orang yang cerdas, diriwayatkan oleh orang banyak, dan juga diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW. Dan juga berikut ini ada penulis wahyu pada masa Rasulullah. Ada nama Utsman bin Affan, Sa'id bin Sabit, Umar bin Abdul Aziz, seperti itu. Ya, berarti ya mungkin itu, Pak. Ya, diriwayatkan oleh orang banyak ya, dan terpercaya yang tidak mungkin berbohong gitu. Ya, benar. Ya. Kalau misalnya tidak ada tambahan, ya saya tambahkan sedikit nanti, tapi saya jelaskan juga nanti setelah diskusi. Berarti ada juga yang ini definisinya berarti yang mutawatir itu. Ini mempertegas bahwa Al-Quran itu diriwayatkan oleh orang-orang banyak, terpercaya. Mutawatir itu kan sebetulnya riwayat yang dari orang banyak ke orang banyak, dan orang banyak itu tidak mungkin untuk bersepakat atau bersekongkol untuk berbuat bohong, gitu, untuk berdusta gitu. Kalau misalnya berdusta pasti yang lain protes gitu, karena banyaknya orang. Gitu. Nah itu Al-Quran itu ditulis ketika ini kaitannya adalah ketika ditulis ya. Jadi Nabi Muhammad itu kan memerintahkan para sahabatnya untuk menghafal, dan juga sahabatnya menulis, ada yang di pelepah korma, ada yang di tulang unta gitu ditulis. Tapi tradisi masyarakat Arab ketika itu tradisinya hafalan. Jadi syair-syair yang ratusan ribuan itu bisa dihafal. Jadi orang Arab itu hafalannya sangat kuat. Jadi tradisi hafalannya lebih dominan daripada tradisi tulisnya. Nah, ketika Nabi wafat, itu kan belum ada Al-Quran. Al-Quran belum dibukukan. Adanya itu di hafalan-hafalan sahabat. Pertama kali ingin mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu sebenarnya ya ada niat juga dari Khalifah Abu Bakar, atau kemudian di Khalifah Umar bin Khattab itu juga ada mushaf Al-Quran itu yang tertulis, kemudian disimpan oleh anaknya Umar bin Khattab yang istrinya Nabi, Hafsah gitu. Nah, tapi sampai masa Umar bin Khattab itu belum ada secara resmi mushaf Al-Quran. Al-Quran hanya ada di hafalan para sahabat. Nah, ketika masa Khalifah Utsman bin Affan, para sahabat penghafal Al-Quran itu banyak yang meninggal. Banyak yang syahid juga karena perang itu. Wah, ini orang-orang yang menghafal Quran banyak banyak yang meninggal, banyak yang gugur di medan perang. Kalau misalnya tidak ditulis, dibukukan, nanti bisa jadi Al-Qur'annya juga hilang dengan hilangnya orang-orang yang bisa menghafalkan. Nah, kemudian Khalifah Utsman bin Affan tadi Mas Febri menjelaskan beberapa orang membentuk panitia yang diketuai oleh sahabat ini Zaid bin Sabit. Jadi ketuanya Zaid bin Sabit. Tim ini hanya mengumpulkan riwayat-riwayat yang mutawatir, yang semua sahabat itu menyatakan ini Al-Quran dari hafal-hafalannya. Jadi di Al-Quran itu sebetulnya pasti yang ada di Al-Quran mushaf sekarang ini yang dikumpulkan pada masa Utsman bin Affan itu pasti dapat dipastikan tidak bisa mungkin itu semuanya wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan Mas Faiz tadi, selain yang mushaf Utsmani ada tidak
ayat Al-Quran yang riwayatnya ahad. Gitu ya. Misalnya gini, para sahabat menghafal Al-Qur'annya, tapi ada satu dua sahabat ada hafal beberapa ayat, tapi menurut sahabat yang lain itu bukan Al-Qur'an. Itu kan berarti menurut beberapa sahabat itu satu dua itu ini Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an gitu. Nabi pernah bersabda bahwa misalnya dapat wahyu ini gitu. Saya tahu, tapi beberapa orang saja yang tahu, yang lain tidak tahu misalnya. Mungkin tidak gitu ya. Nah, kita kembali ke sejarah penulisan Al-Qur'an. Dari sinilah sebetulnya kajian para orientalis, terutama orientalis awal juga mengkritisi ini, kajian tentang penulisan Al-Qur'an. Karena dari Nabi itu kan tidak ada mushaf, menjadi ada mushaf setelah masa Khalifah Utsman bin Affan. Ya banyak yang mengkritisi itu ya tentang penulisan Al-Qur'an itu. Nah, kalau kita lihat memang ada beberapa di sejarah penulisan Al-Qur'an itu, ada beberapa ayat yang istilahnya bukan ahad tapi istilahnya qiro atau riwayat sadzah atau qiraah sadzah juga. Ini bacaan ayat Al-Qur'an yang sadzah. Di samping sadzah, maksudnya sadzah itu menyimpang dari kebanyakan sahabat waktu itu. Apa itu ayat Al-Qur'an atau tidak? Di pembahasan nasih mansukh ya. Kan ayat Al-Qur'an ada manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Jadi mungkin ada nasah mansukh atau nasih mansukh ya. Jadi kadang-kadang begini, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, tapi kemudian dimansukh, dibatalkan, diganti dengan ayat yang lain. Nah, bisa jadi begini, menurut satu dua orang sahabat itu ayat Al-Qur'an, tapi menurut kebanyakan yang riwayat mutawatir itu sudah dimansuh misalnya. Jadi kan berarti tidak diterima oleh orang banyak. Bisa jadi sahabat satu dua itu tidak tahu bahwa itu dimansuh. Misalnya ada ayat ini, hampir semuanya tahu kalau ini para sahabat sudah hampir sepakat bahwa menurut riwayat ada ayat rajam, yaitu wasaihu wasaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatta. Orang dewasa yang sudah pernah nikah, laki-laki dan perempuan ketika berzina, maka rajamlah oleh kamu sekalian. Dengan pasar pasti harus dirajam. Tapi ayat rajam ini menurut para sahabat dan juga dari Nabi, riwayat dari Nabinya bahwa itu dimansuh. Dimansuh artinya tidak ada dalam Al-Qur'an lagi. Diganti dengan ayatnya azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan dan laki-laki yang berzina maka fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Masing-masing dari keduanya dicambuk 100 kali. Jadi ayat rajam sudah tidak ada. Tapi begini, ini nanti di masalah penyimpulan hukumnya ulama beda pendapat. Di hadis-hadis kan praktek rajam ada gitu. Nah, menurut para ulama di Al-Qur'an walaupun tidak ada, tapi di hadis kan ada. Maka rajam diberlakukan seperti di Saudi Arabia sekarang. Tapi sebetulnya banyak juga ulama yang atau sebagian ulama yang berpendapat karena ayat rajamnya dimansuh, maka hadis-hadis tentang rajam walaupun sahih itu juga harus dihapus juga. Jadi tidak ada rajam itu sebetulnya dalam hukum Islam. Tadinya ada kemudian sudah dihapus. Maka walaupun ada dari hadis juga harusnya dihapus juga. Bisa diganti hukumnya dengan cambuk. Tapi ulama yang mempertahankan rajam kan hanya melihat bahwa Al-Qur'an memang tidak ada, tapi hadis-hadisnya ada rajam. Kemudian menafsirkan ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah itu sebagai itu yang cambuk itu hanya untuk ghairu muhsan, jadi orang yang belum pernah nikah. Tapi kalau misalnya sudah pernikah berlaku rajam. Itu berdasarkan hadis karena Al-Qur'annya tidak ada. Nah, ini sebagai saja contoh bahwa ada sahabat yang tahu ini nasah, ini tidak. Ada beberapa ayat misalnya yang sudah dinasah tapi sahabat tidak semuanya tahu. Jadi inginnya dimasukkan, tapi menurut kebanyakan tidak dimasukkan. Jadi sebetulnya begini,
Al-Quran itu ya semuanya berdasarkan riwayat yang pasti, itu yang ada dalam Al-Quran itulah itu wahyu Allah. Dan Allah akan menjaga itu gitu ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi ada beberapa riwayat-riwayat yang sazat itu ya tidak diterima oleh timnya Utsman bin Affan. Dan ini kadang-kadang dipermasalahkan terus oleh orientalis. Tapi itu kan tidak meyakinkan. Kalau tidak meyakinkan jangan dibuang saja. Ayat-ayatnya Allah itu kan banyak, tidak ada Al-Quran, tidak hanya dalam Al-Quran. Ayat kauniyah pun ada. Ayat masalah alam itu juga ayatnya Allah ya, tanda-tanda kebesarannya Allah. Tapi yang jelas bahwa Al-Quran itu ya wahyu Allah semua yang ada di Mushaf Utsman itu. Nah, ketika timnya Zaid itu perkembangan penulisan bahasa Arab itu waktu itu belum ada titik, belum ada koma, belum ada harokat. Titik harokat itu kan belakangan. Oleh Ibnu Farid Al-Farohidi, kemudian yang lain-lain ulama itu kemudian ada mengharokati, ada yang mentitiki, bahkan ada yang ada ornamennya sekarang itu ya, di samping-samping itu kan itu supaya indah saja. Jadi pada masa Nabi pun belum ada hubungan Al-Quran pada masa, makanya disebut mushafnya Mushaf Utsmani. Karena pada masa Utsman bin Affan secara resmi. Dan itulah yang disepakati oleh dari ijma orang-orang Islam bahwa itu Al-Quran yang 30 juz dan 1 jilid ya, menjadi 1 jilid itu. Dan ternyata memang Al-Quran itu adalah kitab suci yang paling orisinal asli dalam semua agama yang ada di dunia ini. Misalnya Injil saja yang paling dekat dengan Islam itu tidak ada Injil yang asli. Apalagi terjemahannya, kemudian di berbagai bahasa. Injil yang paling tua yang ditemukan adalah bahasanya Greek, bahasa Yunani. Padahal aslinya Injil itu adalah bahasa Suryani atau Siriani, Syria Aramaik gitu. Syria kuno. Ya, bahasa Syria Aramaik. Kalau misalnya Taurat yang menjadi perjanjian lama itu ya juga tidak ada aslinya. Aslinya dulu bahasa Ibrani. Jadi wahyu Allah itu diturunkan oleh malaikat Jibril itu tergantung bahasa nabinya dan bahasa kaumnya. Jadi ketika Nabi Musa itu Taurat itu bahasanya Ibrani saja. Tapi bahasa Ibraninya bahasa Ibrani kuno ya. Jadi Taurat yang ada sekarang di Israel itu memang bahasanya Ibrani, tapi Ibrani sudah berbeda. Tauratnya sudah mungkin terjemahan gitu. Bukan seperti aslinya. Injil juga bahasa Syriani sudah tidak ada. Nah, Al-Quran ini masih asli. Apalagi agama-agama yang lebih tua dari itu gitu. Kitab-kitabnya mungkin ya tidak ada yang asli. Makanya untuk menjaga keaslian itu, Al-Quran kalau diterjemah itu pasti harus ada ayat Al-Qurannya. Dan terjemahnya di sampingnya. Terjemah itu bukan Al-Quran. Karena terjemah itu bisa berbeda-beda nanti. Misalnya begini, menerjemahkan aula mastumun nisa itu apa? Kalau menurut versinya mazhab Syafi'i kan kamu bersentuhan dengan perempuan itu membatalkan wudhu, bersentuhan. Tapi kalau versinya mazhab Hanafi kan itu berkumpul suami istri. Tapi kemudian menurut mazhab Malik itu yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan yang ada syahwatnya. Kalau bersentuhan saja tapi tidak ada syahwatnya itu tidak batal wudhunya. Tapi kalau misalnya ada syahwatnya, batal wudhunya. Sementara menurut mazhab Syafi'i bersentuhan bagaimana apapun tanpa syahwat pun membatalkan wudhu. Jadi ayat Al-Qur'annya tetap aula mastumun nisa, terjemahnya apa ya? Nanti kan versinya masing-masing gitu. Yang Al-Qur'annya aula mastumun nisa, terjemahannya itu pemahaman orang. Jadi terjemahan itu bukan Al-Quran. Makanya ketika ada terjemahan, sampai sekarang pun ulama-ulama harus ada ayat Al-Quran yang aslinya, karena terjemahan itu bukan ayat Al-Quran. Gitu. Jadi memang orang-orang orientalis juga walaupun berusaha untuk di proses awal ya,
Sementara orientalis yang sekarang itu kan sudah mengakui ya Al-Quran itu masih orisinal, kemudian Quranic Studies itu maju juga di di Jerman, di Amerika itu banyak ahli-ahli yang studi Quran gitu. Dari sejarah penulisannya, penafsirannya gitu ya. Jadi orang-orang orientalis juga banyak mengkaji Al-Quran. Dan juga banyak juga karena Al-Quran orang barat itu kan jadi Islam ya. Mengkaji Al-Quran itu karena membaca itu dari sana rasional juga, tidak bertentangan dengan penemuan sains, sesuai dengan logika gitu. Dan juga memang masih asli gitu. Jadi itu terkait pertanyaan Mas Faiz. Jadi memang yang akad atau yang sal itu ya sudah ditinggal oleh timnya Utsman bin Affan karena itu tidak meyakinkan sebagai wahyu, ataupun kalaupun wahyu ya mungkin sudah dinasah. Jadi itu menurut riwayat orang banyak, dan mushaf Al-Quran itu ya yang ada sampai sekarang, sampai ke kita sekarang gitu. Masalah penafsirannya ya nanti termasuk ayat-ayat berkaitan dengan ekonomi ya nanti bisa berbeda-beda ya, silakan, itu penafsiran bukan. Ya Pak, terima kasih Pak, dan terima kasih Mas Febrian. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan yang lain? Ya Pak. Ya silakan Mas Sumardi. Tanya tadi kan terkait pada penafsiran Al-Quran itu ada 3 ya yang disebutkan, tafsir bil ro'i, kemudian bil maksur, dan isyarah. Pertanyaan saya, dalam muamalah itu yang digunakan dari ketiga itu yang mana ya? Ya. Atau yang paling banyak gitu porsinya dari ketiga metode penafsiran itu? Ini itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sumardi. Dipersilakan Mbak Rifa ya, yang bil maksur, bil ro'i, dan bil isyarah tadi. Iya Pak, izin menjawab ya Pak. Ini dari Ya. Sumber yang saya baca. Jadi dari yang dijelasin di presentasi tadi itu kan 3 pendekatan ya dalam penafsiran Al-Quran. Kemudian berdasarkan sumber yang saya baca ini, sebenarnya ketiganya ini digunakan gitu. Pendekatan ini banyak digunakan untuk penafsiran Al-Quran. Cuman yang memang lebih sering digunakan atau yang di sini juga disebutkan menurut Sulaiman dalam bukunya itu bahwa yang metode tafsir yang pertama yaitu yang Al-Matsur, pendekatan tafsir Al-Matsur itu menempati posisi tingkat tertinggi kepercayaannya dan yang lebih sering digunakan gitu. Kemudian kalau untuk yang kedua lainnya, berdasarkan sumber yang saya baca, saya belum membaca detail sih terkait kalau yang keduanya ini bagaimana, tapi yang ada di jurnal yang menjadi acuan saya seperti itu, yang Al-Maksur itu yang berdasarkan sesuatu yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya. Mungkin teman-teman yang lain yang lebih paham boleh menambahkan atau Bapak silakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rifa. Yang lain ada yang menambahkan? Jadi kalau memang jenis-jenis tafsir ini banyak klasifikasinya, tapi secara umum antara lain ada 3 tadi ya. Tafsirnya tadi, tafsir itu kan bukan Al-Quran. Tafsir itu penafsiran ulama. Nah, penafsiran ulama ini ada berbagai jenis atau coraknya ya, atau kecenderungan pemikirannya, kecenderungan perspektifnya. Ada yang kalau bil maksur itu kan, bil maksur tadi dasarnya ketika menafsirkan itu dengan riwayat-riwayat tadi. Ayat itu dicarikan riwayat-riwayatnya. Riwayat-riwayat hadis, sahabat itu ya. Hadis Nabi, sahabat itu dari asar-asar.
dari riwayat. Seperti misalnya kitab tafsirnya At-Tabari ya, tafsir At-Tabari itu menggunakan bil maksur. Jadi ada ayat kemudian ditafsirkan beberapa riwayat gitu, riwayat hadis. Tapi riwayat bil maksur ini memang penting untuk mengkaji makna aslinya seperti apa gitu. Kaitannya seperti apa. Dan kemudian kalau bisa diterapkan pada masa sekarang ya silakan. Tapi memang metodenya, pendekatan itu dengan disesuaikan dengan riwayat-riwayat. Tapi sebetulnya penentuan riwayat itu juga cara pengkaitannya itu sebetulnya sudah tafsir sendiri, sudah istihad gitu. Bahwa riwayat ini sesuai dengan ayat ini itu ada unsur apa ya? Pengkaitannya gitu. Belum lagi riwayatnya ada yang bisa sahih, bisa tidak riwayat. Dan di riwayat itu banyak juga tafsir-tafsir yang berdasarkan riwayat-riwayat Israiliyat. Israiliyat itu riwayat-riwayat yang berasal dari Bani Israel. Bani Israel itu ya orang Yahudi yang masuk Islam. Wahab bin Munabi dan yang beberapa orang Yahudi masuk Islam. Dan menceritakan bahwa riwayat-riwayat dulu itu dari Taurat ya, khususnya dari kitab-kitab yang lain itu diceritakan oleh mereka. Jadi begini, Al-Quran itu sebetulnya tadi sudah dijelaskan juga sifatnya mujmal ya, umum. Termasuk singkat-singkat dalam menceritakan kisah-kisah nabi-nabi itu singkat-singkat. Walaupun ada di beberapa tempat, tapi sedikit-sedikit. Nah di kitab-kitab Taurat ya, Injil atau riwayat-riwayat Bani Israilnya sendiri, cerita Nabi itu kan panjang-panjang gitu. Dijelaskan gitu panjang. Jadi Qasasul Anbiya, cerita para nabi-nabi itu yang di sejarah itu banyak juga yang Israiliyat. Nah, Nabi pernah memberikan kaidah ya, dan ini menjadi kaidah tafsir juga, bahwa kalau misalnya riwayat dari Israiliyat ini itu istilahnya la tukadzibuhum wala tusaddiquhum. La tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Janganlah kamu membenarkan 100%, tapi juga jangan mengingkarinya 100%. Bisa benar, bisa salah. Dan ini banyak dilakukan oleh ahli tafsir ya. Misalnya Nabi Ibrahim gitu ya. Nabi Ibrahim itu istrinya siapa kan tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Tahunya dari mana? Dari orang-orang Yahudi kebanyakan. Namanya Siti Saroh, Siti satunya Siti Hajar, itu kan dari orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Jadi Al-Quran itu sebetulnya kan kok ada misalnya orang Barat ya, orang juga mempertanyakan. Saya pernah baca juga di tulisannya Rudy Parrott ya, orang orientalis awal itu. Ini Muhammad itu menurut Rudy Parrott itu ini jangan-jangan menyadur Bible gitu. Dari Injil maupun Taurat gitu. Old Testament maupun New Testament, dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kenapa? Karena kok banyak yang mirip. Gitu. Di situ ada Nabi Adam gitu ya. Di Al-Quran juga menyebut Nabi Adam, ada Abraham, ada Ibrahim, ada Yosef atau Joseph, ada Yusuf, ada David, ada Daud gitu ya. Ada Ishak, ada Ishak gitu. Ada Samuel, Ismail misalnya gitu. Itu kok, dan ajaran-ajarannya kan banyak kitab-kitab sebelumnya gitu. Tapi sebetulnya kan bukan menyadur, tapi memang sumbernya kan satu, yaitu dari Allah. Pasti banyak kesamaannya. Jadi walaupun Injil dan Taurat itu sudah banyak disimpangkan menurut versi Islam ya, itu kan ada
tetap tersisa hal-hal yang benar kan masih tetap ada gitu. Benar tidaknya ya ukurannya Al-Qur'an. Jadi tetap Al-Qur'an dan kan Al-Qur'an kan membenarkan kitab kita sebelumnya. Kita harus mengimani juga kitab kita sebelumnya yang asli. Dan itu banyak kesamaan dari Al-Qur'an. Nah, terlepas dari tadi riwayat-riwayat ya, riwayat dari para sahabat tentang masa Nabi menjelaskan tentang ayat itu gitu ya, atau kaitannya dengan riwayat yang lain, termasuk riwayat Israiliyat. Dan tapi masalah Israiliyat ya karena sebagai sebuah cerita bisa dibenarkan, bisa tidak juga ya. Kalau misalnya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam ya jelas tidak, harus ditolak. Nah, ini bil maksur itu pengkaitannya saja sebenarnya sudah istihad. Walaupun tafsirnya bil maksur, walaupun dengan riwayat, itu juga sebetulnya hasil istihadnya para ulama tafsir. Jadi karena pengkaitannya itu juga atau mengkaitkan suatu riwayat dengan ayat itu juga sebuah tafsir tersendiri. Nah, kemudian ada tafsir bil ra'yi. Bil ra'yi itu kan dengan akal ya. Dengan akal itu sebetulnya bukan akal secara bebas sih. Tapi nanti banyak kecenderungannya. Tapi akal itu maksudnya tidak ada riwayat. Walaupun tidak ada riwayat, tapi kan dengan Al-Quran menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Al-Quran yufassiru ba'du ba'dun menurut ilmu tafsir itu. Al-Quran itu menafsirkan satu ayatnya menafsirkan sebagian ayatnya menafsirkan sebagian ayat yang lain. Dan juga mungkin didasarkan pada logika bahasa. Logika bahasa. Itu bil maksur bil ra'yi itu, tapi itu klasifikasi keilmuan ya. Tapi kebanyakan memang tafsir bil maksur ada yang hanya riwayat tanpa ada pendapat mufasirnya. Tapi kebanyakan itu campuran. Ada riwayatnya, kemudian ada pendapat mufasirnya. Pasti mufasir itu ketika berpendapat itu mengkaitkan dengan hadis-hadis. Ada yang hadis-hadis sahih saja yang diterima gitu. Ada sebagai dasarnya untuk menafsirkannya. Jadi ya campuran bil ma'sur dan bil ra'yi. Itu secara umum ya. Klasifikasi jenis tafsir. Walaupun tidak dikotomis ini bil ma'sur ini bil ra'yi ya. Bil ra'yi itu kebanyakan juga ada argumen-argumen riwayat. Kalau misalnya hanya akal saja biasanya kalau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tidak masalah. Misalnya tafsir ayat-ayat kauniyah gitu. Ayat-ayat kauniyah itu kan banyak sekarang itu kan tafsir kauniyah bahwa misalnya alam, tentang alam ya, tentang luar angkasa itu kan banyak dalam Al-Qur'an. Itu tafsir-tafsirnya dikaitkan dengan sains modern. Menafsirkan ada apa ya? Masalah black hole, masalah rotasi planet itu ya. Revolusi mengelilingi matahari planetnya itu semuanya ada dalam Al-Qur'an. Yang dulunya menurut para ulama kan belum begitu paham ya. Tetapi setelah ada sains itu maksud Al-Qur'an itu ya seperti itu. Berarti sebenarnya misalnya menjelaskan cahaya matahari dalam Al-Qur'an disebut dia. Kalau cahaya bulan disebut nur. Apa bedanya? Ternyata kan kalau penemuan sains dia itu disebut oleh Al-Qur'an itu karena matahari itu adalah sumber cahaya, punya cahaya sendiri. Sementara bulan itu disebut oleh Al-Qur'an qamar itu karena cahayanya merupakan pantulan dari cahaya matahari. Memang Al-Qur'an sudah ada isyarat membedakan istilahnya. Tapi pembedaan itu diketahui tafsirnya setelah ada ilmu pengetahuan. Ini kan tidak berdasarkan riwayat, tetapi berdasarkan makanya ada tafsir ilmi gitu. Tafsir kauni, tafsir alam, tafsir ilmu pengetahuan. Salah satu corak lagi sebetulnya tafsir isyari atau bil isyarah tadi. Isyari itu kan tafsir batin tadi, tafsir sufi, menggunakan intuisi gitu. Dengan menggunakan intuisi. Dan ini
dilakukan oleh para ahli sufi. Ya, ahli sufi itu kan nanti tafsirnya mungkin agak berbeda ya dengan tafsir-tafsir yang syariat juga kan. Dan tafsirnya misalnya tentang ini, misalnya apa ya? Apalagi misalnya tasawuf falsafi, tasawuf yang campur dengan filsafat. Itu juga kadang jauh ditafsirkan dari makna zahirnya, makna tekstualnya gitu. Tapi dalam dunia tasawuf itu ya mungkin logika tasawufnya benar, tapi menurut logika syariatnya kadang-kadang tidak bisa menerima gitu. Misalnya ini bisa digambarkan dalam ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kalau logika syariat itu kan Nabi Musa. Tapi logika isyarinya, sufinya itu kan di Nabi Khidir. Jadi kalau Nabi Musa kan selalu bertanya itu. Akal syariatnya mempertanyakan, kenapa kok Nabi Khidir membunuh anak kecil yang tidak bersalah? Langsung dibunuh gitu. Atau misalnya dua kejadian yang lain ya, kaitannya dengan perahu yang dirusak, kemudian juga dinding yang dibenarkan oleh direnovasi oleh Nabi Khidir. Dan itu diprotes terus oleh Nabi Musa. Karena misalnya menurut syariat kan misalnya Nabi Khidir kok membunuh anak kecil yang tidak bersalah. Ini kenapa? Ini kan berarti kan tidak bersalah kemudian dibunuh. Tapi menurut Nabi Khidir kan jawabannya setelah pertemuan itu mau pisah, itu menjawab karena anak kecil itu nanti kalau sudah besar akan menjadi kafir dan dikhawatirkan akan mengkafirkan kedua orang tuanya yang sudah soleh, yang sudah mukmin. Jadi sebelum anak kecil itu besar, maka saya bunuh dulu. Dan ini kan maslahat. Pertama, anak kecilnya tidak jadi kafir. Yang kedua, orang tuanya terjaga keimanan. Makanya saya bunuh dulu. Tapi ini kan berdasarkan intuisi pengetahuan batinnya Nabi Khidir. Dan itu tidak bisa dipelajari secara syariat. Kalau syariat itu berlaku untuk semua orang, tapi kalau yang ilmu kasyaf ini, ilmunya Nabi Khidir itu yang batini, isyari, sufi itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang semacamnya lah gitu. Dan itu memang sebetulnya ilmu dari Allah juga. Nah, karena itu tidak sangat subjektif, itu dikhawatirkan akan adanya manipulasi ilmu kasyaf gitu. Pura-puranya kasyafnya gini gitu, padahal kan cuma ngarang-ngarang. Itu dikhawatirkan seperti itu. Tapi kalau memang kasyafnya ada itu ya menurut logika isyari atau sufi itu ya mungkin. Misalnya di kalangan orang sufi itu yang namanya ketemu Nabi itu tidak hanya mimpi saja. Tidak manaman saja, tapi yakzotan juga. Bertemu dengan langsung. Makanya salah satu tanda kewalian, puncaknya kewalian adalah seseorang itu bisa bertemu dengan Nabi Muhammad tidak hanya dalam mimpi, tapi langsung dalam keadaan terjaga. Ini kan logika syariat tidak mungkin karena Nabi sudah meninggal, masa ketemu gitu. Tapi di logikanya tasawuf itu sangat mungkin. Jadi kalau misalnya ada orang yang bisa berkomunikasi dengan alam barzah misalnya. Jadi kalau begini, kalau misalnya kita tidak bisa berkomunikasi dengan alam yang lain, misalnya alam setannya, alam jin itu kan kita tidak bisa masuk, tapi ada beberapa orang yang bisa masuk. Tapi ada juga jin itu setan tidak bisa masuk juga ke alam barzah.
Apakah ada orang yang bisa masuk juga komunikasi dengan alam barzah? Orang ini ya. Kalau malaikat bisa semua. Malaikat itu bisa masuk ke alam manusia, alam jin maupun alam barzah itu malaikat bisa. Tapi apakah ada orang yang punya kekhususan itu misalnya? Misalnya di cerita tasawuf misalnya gini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan punya anak kecil kemudian masih lucu-lucunya meninggal. Tapi kemudian padahal disayang sekali. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu tidak merasa sedih gitu. Orang-orang bertanya, kenapa kok meninggal anaknya nggak sedih? Bagaimana saya sedih? Karena walaupun sudah meninggal, saya masih bisa ketemu, walaupun sudah meninggal. Karena dianggap bisa berkomunikasi juga dengan orang yang sudah meninggal, orang-orang tertentu sedang meninggal. Nah itu kan tadi logikanya adalah kemampuannya malaikat yang bisa kemana-mana gitu. Tapi itu menurut syariat mana dalilnya, nasnya kan tidak ada. Makanya tadi maknanya bukan makna zahir, maknanya batin. Nah ini di ilmu-ilmu syariat seperti hukum Islam ya, atau ekonomi Islam, politik Islam itu tidak bisa gitu ya. Tidak bisa digunakan. Itu hanya pengalaman subjektif orang-orang tertentu yang mungkin ya dipersilakan saja karena Nabi Khidir pun ada gitu ya. Di samping Nabi Musa, Nabi Khidir juga ada dalam Al-Qur'annya ya. Tetapi itu tidak bisa disaintifikkan, diilmiahkan gitu. Makanya tafsir Isyari itu juga paling begini, dimaknai batin itu dari sisi spiritualitasnya, dari sisi moralnya gitu. Jadi makanya nanti di fikih muamalah pun bisa diambil tafsir Isyari itu dari sisi moral Islamnya. Misalnya dalam bahasa Al-Qur'an misalnya masalah hutang piutang, tadi ada ayat-ayat piutang, itu kan yang ayat hutang itu fa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Jadi hutang itu kan memang idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuhu. Orang-orang beriman ketika kamu saling berhutang, maka tulislah. Ini perintah ini sangat revolusioner juga ya. Di masyarakat Arab tradisi yang tidak ada tulis menulis, tidak dikenal tulis menulis atau tidak umum tulis menulis, disuruh mencatat hutang piutang. Ini kan sesuai dengan konteks sekarang juga. Tapi kemudian kan dicatat itu kan supaya dibayar juga. Orang yang sudah mampu bayar hutang tapi tidak bayar hutang itu sebuah kezaliman. Dalam hadis Nabi, matlul ghani zulmun. Menunda-nunda orang yang cukup, orang yang kaya yang bisa bayar hutang. Tapi menunda-nunda bayar hutangnya itu sebuah kezaliman. Jadi hutang itu harus bayar, apalagi dan wajib bayar ya. Tapi wa ingka nadzu usratin wa nadhiratun ila maisarah. Kalau misalnya masih sulit, tidak punya uang untuk membayar hutang, ya maka si kreditornya yang menghutanginya ya fanadhiratun ila maisarah. Harus nunggu sampai bisa membayar hutang. Jangka waktunya diperpanjang. Sudah nanti saja kalau sudah bisa membayar hutang gitu, Pak. Tapi kalau misalnya terus-terusan tidak punya uang untuk bayar hutang bagaimana? Ini sisi moralnya. Wa antasaddaqu khairul lakum. Bahasa Al-Qur'annya seperti itu. Ya sudah kamu sedekahkan itu lebih baik bagi kamu. Jadi hutang itu wajib dibayar, tidak membayar hutang itu juga kezaliman. Di hadis itu, di hadis sahih, orang yang meninggal dan meninggalkan hutang itu nanti amalnya akan tertunda gitu. Karena ada bayar hutang itu. Makanya ahli warisnya harus membayar hutangnya itu. Secara fikihnya ya. Tapi secara moralnya justru kalau misalnya tidak bisa bayar hutang ya apalagi sudah meninggal
yang menghutang itu ya wa antasaddaqu khairul lakum. Mensedekahkanlah itulah lebih baik. Pahalanya insya Allah lebih besar kalau misalnya mensedekahkan. Kalau memang tidak bisa bayar hutang. Tapi itu bukan sisi hukumnya ya, tapi sisi moralnya. Makanya dalam Al-Quran misalnya tidak ada perintah untuk meminta maaf itu. Yang perintah dalam Al-Quran adalah memaafkan. Jadi sisi spiritual atau moral yang lebih tinggi. Nah, dalam ekonomi juga seperti itu. Ada ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya, saling tolong menolong. Jadi ada sisi-sisi perjanjiannya, tetapi ketika ditemui kesulitan nanti ya intinya sebenarnya keuntungannya tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Nah, itu sisi-sisi isyari atau sufinya ya. Itu juga penting. Makanya ekonomi kan ekonomi Islam tidak seperti ekonomi untung rugi, tetapi ya bagi hasil sama-sama untung, sama-sama rugi, dan juga ada sisi-sisi moralnya. Ini bisa di tafsir-tafsir sufi juga perlu juga dimasukkan dalam arti bukan tasawuf apalagi tasawuf falsafi ya seperti tadi, tetapi yang bisa diobjektifkan, bisa jadi tidak subjektif pengalaman spiritual, tetapi bisa diobjektifkan yang bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Itu bisa masuk juga dalam ayat-ayat ekonomi. Jadi tidak semata-mata masalah akad, perjanjian gitu ya, kontrak, tetapi juga ada sisi-sisi moralnya gitu, yang tolong menolong gitu, bagi hasil dan yang lain-lain. Tetapi kebanyakan di ekonomi Islam atau fikih muamalah ya kebanyakannya tadi campuran lah gitu. Campurannya bil ra'yi dan bil maksur. Ketika mungkin bil ra'yi ya, bil ra'yi tapi didasarkan pada riwayat-riwayat yang sahih. Tadi tidak hanya bil maksur saja. Bil ra'yi tapi ya juga ada maksurnya, ada riwayat. Bil riwayah gitu. Tapi saya kira memang sebetulnya di sisi di ekonomi Islam ada sisi-sisi moralitas Islam yang tinggi juga, dan ini bisa masuk tadi tafsir-tafsir isyarinya ada bil isyarah tadi. Mungkin itu tambah dari saya. Ada pertanyaan yang lain atau tentang ini? Ada yang mau menanyakan lagi atau menambahkan? Pak, boleh izin bertanya nggak, Pak? Ya, silakan Mbak Diva. Iya, saya mau bertanya untuk memperjelas yang bagian tadi saya presentasikan juga, Pak. Itu kan intinya tentang kaidah-kaidah penafsiran Al-Quran. Ya. Jadi saat kemarin saya mencari referensi itu banyak menemukan misalnya kaidah-kaidah yang menurut ulama atau misalnya yang salah satu saya temukan itu menurut Sa'adi ya Pak, kalau nggak salah, Al-Sa'adi gitu. Terus kemudian kaidah-kaidahnya ini kan kalau yang tadi saya bahas itu yang secara umum ya Pak, yang kaidah bahasa, kemudian kaidah usul, kaidah logika. Yang saya ingin tanyakan dan masih belum jelas itu sebenarnya kalau terkait kaidah-kaidah ini, apakah ada patokannya yang digunakan yang sudah dipatenkan bagi seorang penafsir kalau mau menafsirkan harus mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut yang sudah dipatenkan gitu. Apakah atau memang seperti banyak mazhab atau banyak aliran-aliran yang sampai saat ini masih disahkan gitu untuk digunakan, tergantung bagaimana penafsir mau mengikuti yang versi kaidah yang mana gitu Pak. Kalau nggak salah kan saya kemarin juga baca ada yang kaidah Qur'aniyah, kaidah tauhidiyah, kemudian kaidah syariah kalau nggak salah ya Pak. Cuman saya masih kurang paham sehingga saat mau memesan lebih detail ke presentasinya itu saya masih bingung gitu Pak. Sehingga saya baru menyinggung yang secara umum tadi yang kaidah bahasa, kaidah usul dan kaidah logika gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Memang Nabi Muhammad kan tadi juga disebutkannya yang taroktu fikum amro ini itu. Saya meninggalkan 2 perkara ya pada kamu sekalian, itu sebetulnya kitabullah wasunnati ya. Kitab dan sunnah Rasul. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Dan sudah kita ketahui
kitabullah itu ya Al-Qur'an yang 30 juz, 1 jilid, dan nanti kita bahas juga hadis ya. Kitab-kitab hadis yang ada yang kitab kutubutis sita, 6 kitab hadis, ada tis'a gitu ya, 9 hadis. Yang paling sahih Bukhari dan Muslim. Itu di yang ditinggalkan Nabi yaitu riwayat-riwayat hadis, kemudian ya praktek sunnah Nabi dan juga Al-Qur'an. Nah, selain itu sebetulnya apa ya? Ijtihadnya para ulama, gitu aja para ulama. Semuanya ijtihad para ulama, termasuk bahasa ya. Bahasa Arab itu kan dulu kaidah-kaidah tata bahasanya tidak ada. Begitu bahasa Arab dipelajari oleh orang-orang Persia, orang Syria, ya, orang Mesir, yang bahasanya tadinya bukan Arab, itu kesulitan. Maka dibuat kaidah-kaidah supaya bisa dipelajari. Jadi kalau orang Arab sih yang ngomong gitu saja. Orang Jawa yang ngomong gitu saja. Indonesia yang ngomong begitu saja. Tapi kemudian dibuat kaidahnya yang kadang-kadang supaya bisa dipahami oleh orang lain yang mempelajari sebetulnya. Nah, ilmu Al-Quran, nanti ilmu hadis juga seperti itu. Ilmu fikih juga seperti ada kaidah-kaidah. Jadi ada rambu-rambunya supaya dalam menafsirkan Al-Quran itu tidak menyimpang gitu ya. Tidak tadi birro'inya tidak terlalu liberal gitu. Tapi ada patokan-patokannya, kaidah-kaidahnya supaya tafsirnya bisa benar, lurus, tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Makanya kemudian ulama bisa beda-beda kaidah tafsir itu apa. Pasti ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Tapi kebanyakan memang tadi kaidah-kaidah bahasa mungkin sesuai bahasa Arab. Tapi sejauh mana misalnya bahasa dipahami, apakah bahasa itu nanti apakah bisa menafsirkan bahasa yang cuma yang tadi makna metaforis, majazi atau hakiki gitu, makna aslinya. Itu bisa asli, bisa majazi gitu ya. Atau ada juga takwil yang agak jauh dari makna bahasanya gitu. Nanti apakah misalnya dimungkinkan jauh dari bahasa atau tidak. Makanya kemudian ada kaidah-kaidah bahasa. Dikhawatirkan apa? Menafsirkan yang di luar konteks bahasa. Dan ini misalnya dilakukan oleh orang filosof ya. Filosof, termasuk sufi-sufi yang filosofis itu jauh dari konteks bahasa. Misalnya begini. Misalnya di sufi, filosof juga dulu ya, yang klasik itu berpendapat bahwa nanti di akhirat itu kenikmatan surga neraka itu bukan jasmani, tapi hanya rohani saja. Jadi ya yang hidupnya rohnya saja, tidak ada jasmani rohani. Padahal di ayat Al-Quran kan jelas itu, tajri min tahtil anhar, ada sungai mengalir, ada makanan banyak. Jadi ada jasmaninya juga pengalaman Al-Quran. Tapi itu kaidah-kaidah tafsir yang terlalu liberal berdasarkan akal maupun tasawuf falsafi menafikan itu kan dan mentakwilkan. Itu hanya sebagai makna metaforis saja gitu. Yang aslinya itu menurut penalarannya dia atau misalnya intuisinya dia. Nah, makanya ada kaidah-kaidah kebahasaannya gitu. Supaya tidak terlalu liberal gitu atau jauh dari konteks bahasanya. Kemudian ini biasanya mewakili jumhur ulama atau mayoritas ulama itu kaidah-kaidah itu yang disepakati seperti itu. Atau misalnya ada kaidah-kaidah bahasa begini. Dalam Al-Qur'an itu ketika menjelaskan hari kiamat itu kebanyakan memang dan hampir semuanya menggunakan fi'il madhi gitu. Atau bentuk past tense gitu. Kenapa kok? Padahal hari kiamat kan belum terjadi. Atau misalnya jika terjadi kiamat, tapi tetap menggunakan fi'il madhi. Kata kerja bentuk past tense.
Itu makanya ada kaidah di tafsir. Kalau sesuatu dalam realitasnya belum terjadi tetapi menggunakan bentuk past tense, itu mempertegas bahwa sesuatu yang diceritakan itu akan benar-benar terjadi. Itu sebagai penguat gitu ya. Litakin misalnya gitu. Atau misalnya kaidah menafsirkan ayat itu, kalau memang ada sababun nuzulnya harus diketahui sababun nuzulnya, konteks kalimatnya. Kalau tidak mengartikan tidak sesuai konteks kalimatnya, nanti bisa salah menafsirkannya. Ya, ada beberapa contohnya nanti salah penafsiran karena apa? Jadi menafsirkan itu tidak bisa hanya dari terjemahan juga ya. Menerjemahkan ayat itu tidak bisa juga. Tapi konteksnya seperti apa gitu. Makanya perlu ada sababun nuzul. Sababun nuzul itu akan membantu pemahaman terhadap ayat yang ada. Jadi kaidah-kaidah itu secara umum jumhur ulama disepakati, tapi ada juga yang tidak disepakati. Terutama yang tadi kelompok-kelompok filosof, kemudian tasawuf yang falsafi, atau misalnya yang rasional gitu ya. Misalnya menafsirkan ini ya. Menafsirkan ayat surat Al-Fil itu ya. Al-Fil memang tidak ada tafsirnya juga ya. Bil maksur tidak semua ada riwayatnya bil maksur. Jadi Al-Fil itu kan sebetulnya konteksnya pasukan gajah dari Abroha dari Yaman akan menghancurkan Ka'bah lah, atau memindahkan Ka'bah ke Yaman supaya orang ziarahnya ke Yaman tidak ke Mekah. Tapi kan sampai daerah Mina ya, perbatasan Mina itu kemudian pasukan gajah itu hancur, pada mati. Hancurnya kenapa? Di ayatnya itu kan warsal alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Allah mengutus alaihim pada pasukan gajah itu tayran ababil. Tayran ababil apa ya? Burung ababil. Tarmihim, yang burung itu melempari mereka pasukan gajah bihijaratin dengan batu min sijil, dari apa? Neraka sijil. Ya. Itu tafsir itu kan ya tidak masalah gitu ya. Tetapi bagi orang yang rasionalis seperti Muhammad Abduh di tafsir Al-Manar, ia ada burung namanya ababil, ini lintas dunia akhirat gitu ya. Mengambil batu dari neraka sijil, dibawa ke dunia, kemudian melempari pasukan gajah. Makanya kalau ada burung ababil seperti ini pasti banyak yang mencari, terutama yang senang burung. Tapi kan apakah memang burung ababil itu ada gitu? Ya bisa jadi kalau misalnya dengan tafsir tadi, tafsir Sufi Isaria, atau bahkan tafsir bil maksur atau dengan rasa keimanan kan sangat mungkin. Atau itu mungkin malaikat itu. Tapi kalau Abdu kan tidak mau menafsirkan seperti itu, karena itu tidak rasional gitu. Karena yang rasional sekali kan tidak, kalau tidak masuk akal tidak mau. Makanya Abdu misalnya dalam tafsir Al-Manar itu menafsirkannya dengan pasukan gajah itu terkena malaria. Kenapa? Karena pada saat itu nyamuk malaria yang paling bahaya gitu. Kalau digigit itu biasanya pasukan atau orang yang kafilah itu kalau kena malaria pada meninggal. Toiron itu kan sesuatu yang terbang. Atau iroh itu kan pesawat terbang kalau sekarang itu ya. Toiron itu sesuatu, ababil ya sesuatu yang terbang.
Dan itu digambarkan, itu maknanya makna metaforis. Tarmim bihijaratin min sijil itu ya metaforis, bahwa itu sebenarnya membawa virus gitu. Dari sijil, suatu yang panas gitu. Jadi ditafsiri mungkin kalau penafsiran seperti ini masih ada kaidah bahasanya, mungkin ada hakiki atau majazi, hakikoh atau majaz ya. Ada juga yang menafsirkan toirun ababil itu sesuatu yang terbang. Ababil itu dari Babil. Babil itu Babilonia. Itu batu yang diterbangkan, batu panas yang diterbangkan, seperti di film-film itu ada batu ya, kemudian ada jerami atau apa itu yang bisa dibakar, itu kemudian dibakar, kemudian dilontarkan nah, itu seperti kayak senjatanya itu, senjata terkenanya sesuatu yang diterbangkan dari senjata yang diterbangkan oleh bangsa Babilonia. Itu hijarotin min sijil, itu maksudnya batu yang panas itu. Jadi menurut sebuah penafsiran, pasukan Abroha itu dikalahkan oleh orang-orang Mekah dan sekutunya gitu ya kan, itu dengan senjata yang diterbangkan yang berupa batu panas gitu. Itu kan berusaha untuk merasionalisasi tafsir. Nah, yang benar seperti apa ya Allah alam, karena itu hanya penafsiran. Tapi yang jelas semuanya kehendak Allah gitu. Baik dengan cara mengirim malaikat yang berupa burung, atau misalnya dengan malaria, atau misalnya dikalahkan oleh orang Mekah dan sekutunya, itu ya tidak lepas dari sebetulnya ya pertolongan Allah untuk menyelamatkan Ka'bah gitu. Tapi itu tafsir intinya sebenarnya sama, hanya beda tafsir saja. Jadi karena perbedaan kaidah ya. Jadi qawaidut tafsir itu ada kitab sendiri yang tentang qawaidut tafsir. Satu kitab itu tentang kaidah-kaidah tafsir. Tapi yang mungkin bisa dikelompokkan tadi ya. Sebetulnya tidak bertentangan dengan presisi Al-Qur'an, dengan maqasid syariah, dan tidak bertentangan jauh dengan makna bahasanya gitu. Jadi tidak banyak melakukan tafsir metaforis gitu. Itu biasanya kaidah-kaidah jumhur ulama itu seperti itu. Jadi maknanya masih di bahasa dan sekitarnya, karena kalau atau makosidnya ya, prinsip-prinsip syariat. Karena kalau tidak itu nanti terlalu jauh, terlalu menggunakan akal atau intuisi yang jauh dari makna bahasanya. Nah, kaidah itu jadi sebenarnya banyak juga mazhabnya, tetapi mazhab jumhur ulama atau mayoritas ulama itu ya biasanya yang disepakati tadi, bahasa, usul tafsir gitu ya, dasar-dasar tafsir, dan juga ya pasti logika ya, karena Al-Qur'an juga ada, Al-Qur'an dan Islam sendiri pasti rasional. Kalaupun misalnya tentang keimanannya, keimanan yang sebetulnya ya rasional juga gitu. Ataupun misalnya tidak irasional lah. Tidak irasional itu ya bisa jadi suprarasional. Karena akal tidak bisa menjangkau, tapi bukan berarti bertentangan dengan akal. Jadi tadi Mbak Rifa ya secara umum tidak masalah. Karena ternyata kaidah-kaidah tafsir itu banyak sekali. Ini ingin menunjukkan bahwa sebetulnya menafsirkan itu juga sebuah ilmu yang tidak hanya bisa dengan mengetahui makna bahasanya atau menerjemahkannya saja, tapi banyak kaidah yang lain. Misalnya mengetahui sabab nusulnya harus tahu gitu ya. Kemudian dengan makna bahasanya, dan juga tadi riwayat-riwayat yang ada itu harus dipelajari juga. Walaupun nanti menafsirkannya secara robi ro'yi, tapi maksur itu ya, maksuratnya, riwayat-riwayat yang terkait dengan itu harus tahu juga untuk memahami makna
ayat Al-Quran. Dan itu biasanya memang tidak terlalu jauh dengan bahasa tadi. Kebanyakan memang kaidah-kaidahnya ya kaidah bahasa, karena Al-Quran itu bahasa dan berupa teks ya, berupa nas, berupa teks bahasa, dan bahasanya bahasa Arab, sehingga kaidahnya juga ya kaidah bahasa Arab. Hanya ada pertentangan, boleh tidak menafsirkan Al-Quran dengan hermeneutika gitu ya. Ya, hermeneutika kan filsafat bahasa. Ya, ulama beda pendapat. Ada yang boleh, ada yang tidak gitu. Nah, ini ada yang menyamakan sebetulnya tafsir makosid juga mirip-mirip hermeneutika, jadi tidak masalah. Ada yang hermeneutika ini kan filsafat yang menganggap nanti teks Al-Quran sama dengan teks-teks yang lain gitu. Jadi tidak sakral lagi. Nah, ini kan ada perbedaannya, kecenderungan mazhab atau kecenderungan pemikiran tafsir nanti. Tapi yang jelas ada kaidah-kaidahnya, perlu dipelajari, bahkan menjadi satu prodi sendiri kalau di UIN, prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Gitu. Jadi satu prodi atau dari mata kuliah sendiri. Gitu. Jadi karena luasnya banyaknya pembahasan tentang tafsir. Tapi yang jelas kita diwarisi oleh Nabi itu ya Al-Qur'annya itu melalui Mushaf Utsmani. Sementara kaidah-kaidah itu ya dibuat oleh ulama untuk memandu orang yang akan menafsirkan, dan juga sekaligus memagari supaya tidak terlalu liberal dalam menafsirkan Al-Qur'an. Kayak gitu, Mbak ya. Ada Ya, Pak. pertanyaan? Terima kasih, Pak, penjelasannya, Pak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas Darlin. Sebelumnya, mohon maaf, Pak ya, tadi saya keluar masuk terus di sini, di Zoom. Ya, nggak apa-apa, Mas. Ini Pak, saya terima kasih sebelumnya atas presentasi dari teman-teman. Di sini saya juga ingin bertanya sedikit tentang studi Al-Quran ya. Bagaimana yang dikatakan Bapak tadi, bahwa Al-Quran itu adalah dua wasiat yang ditinggalkan Rasul fikum ya, Rasulullah kepada para umatnya, Quran wa sunnatur Rasul. Jadi sekarang kita mengkaji Al-Quran. Nah, di sini saya cukup masih banyak perbincangan dan dilematis oleh diri saya sendiri tentang surah Ali Imran ayat 7, di mana itu berbicara tentang ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Nah, di sini banyak ikhtilaf di antara para ulama ya, berbeda. Sebagaimana juga kita tahu bahwa itu bukan sesuatu hal yang salah, tetapi justru al-ikhtilafi ala rahmati ya, sebuah rahmah perbedaan itu. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Bapak adalah tentang ayat-ayat mutasyabih. Kita tahu bahwa ayat muhkam adalah ayat sudah terang maksud baik dari dari teksnya maupun dari maksudnya itu terang. Kita dapat kita mengerti. Tapi ayat-ayat mutasyabih ini memiliki makna-makna yang tersembunyi, tersirat. Entah itu diketahui, dapat kita ketahui, ataukah itu tidak. Nah, dalam ayat ke-7 tersebut yang disebutkan tuh, saya cukup bertanya bahwa warasikhuna aw ilmi ya. Fil ilmi. Ya, ilallah warasikhuna fi ilmi. Nah, warasikhuna ini yang ingin saya pertanyakan, Pak, gitu. Yeah. Ini itu siapa gitu, warasikhuna ini? Orang-orang yang berilmu dalam konteks ini adalah orang-orang berilmu dalam hari ini kan banyak, Pak ya. Orang-orang yang mengabdikan dirinya dalam sebuah kebenaran, dalam pencarian informasi. Kita katakanlah dalam konteks modern hari ini adalah para peneliti, Pak ya. Mereka juga termasuk orang-orang yang berilmu yang berusaha untuk seobjektif mungkin mencari sebuah kebenaran dalam setiap fenomena yang mereka dapati. Di satu sisi ada juga menyebutkan itu adalah para ulama. Gitu.
Tetapi ini kan sama-sama pencari ilmu, ataukah kita ini sendiri itu memiliki potensi begitu menjadi orang-orang yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Nah, di situ juga terdapat juga tanda wakaf untuk berhenti. Apakah warasikhuna itu sebuah sambungan dari kata sebelumnya, atau itu melahirkan sebuah makna baru? Iya. Nah, ini saya lama sebenarnya mengetahui ini, cuman masih belum selesai diskusinya. Mungkin dapat kita memiliki pemahaman tambahan di sini melalui dari Bapak begitu. Mungkin begitu Ya. Pak, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Darlin. Itu tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat. Para ulama memang kembali ke tafsir ya. Tafsir itu muhkamat itu apa, mutasyabihat itu apa, itu ada beberapa pendapat juga, perbedaan dalam menafsirkannya. Tapi yang jelas muhkamat itu yang jelas itu ya. Dan juga ada yang menafsirkan sebagai ya prinsip-prinsip agama. Prinsip-prinsip agama, tauhid yang sudah jelas ya. Qul huwallahu ahad ya. Itu ayat muhkamat itu. Kemudian yang mutasyabih itu yang bisa ditafsirkan yang lain-lain, mutasyabih. Makanya dalam ilmu usul fikih ya, nanti kita pelajari juga usul fikih secara garis besar. Ada klasifikasi antara muhkamat dan mutasyabihat ya, muhkam dan mutasyabih. Jadi peringkatnya itu ada muhkam itu yang paling jelas, mutasyabih itu yang paling tidak jelas. Suatu ayat yang tidak jelas. Salah satunya contoh mutasyabihat itu kan kalau misalnya qul huwallahu ahad itu sangat jelas bahwa Allah satu. Itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Allah itu satu, tidak bisa lebih dari satu. Sementara mutasyabihat itu misalnya alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain shad itu maksudnya apa tidak jelas. Kenapa ada ayat tidak jelas? Nanti kembali ke tafsir ya. Karena Nabi tadi kadang-kadang tidak menjelaskan. Para sahabat pun misalnya berusaha, misalnya Ibnu Abbas dan yang lain-lain itu misalnya alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad, alif lam mim Allah, Jibril dan Muhammad. Itu kan tafsir. Ada juga menafsirkan bahwa sebetulnya al-huruful muqatta'ah itu, huruf-huruf yang terputus-putus itu, atau fawatihus suwar, pembuka-pembuka ayat itu untuk menunjukkan bahwa bahasa Arab yang berupa huruf-huruf hijaiyah itu sebetulnya terbatas sekali untuk memuat wahyu Allah. Jadi gini, wahyu Allah itu kan sebetulnya ilmu yang sangat luas, yang tidak bisa, dan ini azali gitu ya. Ketika Allah mewahyukan, tapi kemudian oleh malaikat Jibril dibawa ke Nabi, itu kan tadi seperti saya kemukakan, disesuaikan dengan bahasa Nabi dan kaumnya. Wahyu Allah itu kalau dibawa oleh malaikat Jibril, ketika disampaikan ke Nabi Musa itu menjadi Taurat, dan itu bahasanya adalah bahasa Ibrani. Ketika disampaikan kepada Nabi Isa itu menjadi bahasa Suryani. Ketika Nabi Muhammad itu menjadi bahasa Arab. Dalam Al-Quran pun disebutkan inna ja'alnahu Qur'anan Arabian. Inna sesungguhnya kami ja'alnahu menjadikannya. Hu-nya ini apa? Ya Al-Quran atau wahyu. Menjadikannya Qur'anan Arabian sebagai bacaan yang berbahasa Arab. Yang tadinya dijadikan berbahasa Arab. Tadinya bahasa apa? Ya bahasa langit. Karena wahyu ya. Misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hu itu mungkin ada yang Al-Qur'an, ada yang mengatakan hu itu ya wahyu. Jadi apa, kata ganti tetapi di awal kalimat itu. Jadi bisa kemana saja ya. Kembalinya apa saja itu kan bisa tafsir ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ketika
turun di Lailatul Qadar itu, hu-nya itu maksudnya Al-Qur'annya secara keseluruhan atau wahyunya, wahyu Allah yang bahasanya bahasa langit itu, kemudian belum menjadi bahasa Arab, atau iqra-nya, ketika iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ketika Lailatul Qadar. Jadi hu-nya itu kan jadi langsung kata ganti gitu. Belum ada kata aslinya. Jadi kan tafsir. Tapi yang jelas ada ulama yang mengatakan bahwa alif lam mim kaf ha ya ain shad alif lam ra itu menunjukkan bahwa wahyu Allah yang begitu luas itu kemudian ketika dijadikan atau dimasukkan dalam huruf-huruf hijaiyah bahasa Arab itu menjadi terbatas. Menjadi terbatas sehingga muncul beberapa tafsir itu sebenarnya wajar. Jadi ada ayat-ayat yang muhkamat, kemudian ada ayat-ayat mutasabihat. Nah, ayat-ayat mutasabihat ini sebetulnya kan karena ketidakmampuan manusia untuk menafsirkan atau ketidakmampuan tadi bahasa Arab dalam menampung wahyu. Nah, makanya dalam Ali Imran ayat 7 itu kadang-kadang ayat mutasabit ini oleh orang-orang yang hatinya kotor itu bisa disimpangkan ya untuk menimbulkan fitnah gitu ya. Nah, ini kecuali yang mengetahui ayat-ayat mutasabihat itu kan kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya, warrasikhuna fil ilmi. Tadi Mas Darlin juga menyebutkan ya, komanya di mana? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, koma, kemudian warrasikhuna fil ilmi yaquluna. Atau komanya ini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi, koma, baru yaquluna gitu. Kalau misalnya siapa yang bisa menafsirkan ayat mutasabiah ini, mentakwilkan, ya hanya Allah atau Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya. Tapi orang yang mendalam ilmunya itu setelah menafsirkan pun ya mengatakan yaquluna amanna bihi gitu ya. Mengimani gitu ya, tetap imani. Jadi kalau menurut saya, tapi kalau terserah yang mana tafsir kan beda. Ada yang komanya di kecuali Allah, ada yang Rasulullah fil ilmi. Kalau misalnya menurut saya pribadi, nanti kan bisa didiskusikan lebih lanjut. Itu termasuk warrasikhuna fil ilmi pun bisa mentakwilkan ayat-ayat mutasabihat. Tapi nanti tafsirnya atau takwilnya ya disesuaikan, harus sesuai dengan tadi, sesuai dengan ayat-ayat muhkamat dan tidak menjadi fitnah bagi orang-orang yang beriman gitu ya, malah membawa kemaslahatan tafsirnya itu. Karena kalau misalnya ayat diturunkan kan untuk ditafsirkan oleh umatnya. Jadi ayat itu walaupun misalnya mutasabihat ya harus ditafsirkan, dan itu yang berhak menafsirkannya adalah ulama. Yang disebut di sini ar-rasikhuna fil ilmi gitu. Tidak hanya ulama saja tapi ar-rasikhuna fil ilmi. Jadi mungkin lahir batinnya itu ulama. Jadi ketika menafsirkan tidak didasarkan pada kepentingan tertentu, kepentingan ekonomi, apalagi kepentingan politik, tetapi benar-benar didasarkan untuk ya secara ikhlas ya lillahi ta'ala dan mencari kebenaran gitu, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Makanya kemudian tetap yaquluna amanna bihi gitu ya. Jadi tetap rasikhuna fil ilmi itu mengakui keterbatasan ilmunya juga, tapi berusaha untuk memberikan tafsir yang menyejukkan, yang maslahat bagi manusia dan juga tidak membawa fitnah. Nah, ini kan tantangan bagi ulama-ulama. Kita bisa tidak tafsir. Tafsir itu kan sebenarnya sama dengan ijtihad. Kalau menurut saya kita sebetulnya dengan bidangnya masing-masing itu bisa menjadi ar-rasikhuna fil ilmi dalam bidang kita gitu. Dan ijtihad sekarang, tafsir sekarang itu apalagi misalnya ekonomi itu kan tidak ada tafsir yang dilakukan oleh
orang per orang gitu ya. Tapi biasanya tafsir atau ijtihad sekarang itu secara kolektif atau ijtihad jama'i. Termasuk dalam bidang ekonomi, itu di Indonesia kan ada DSN, Dewan Syariah Nasional. Itu tidak orang per orang, tapi menjadi kumpulan orang, menjadi lembaga, dan itu di situ tidak hanya ulama saja yang mengerti fikih muamalah gitu ya, atau mengerti fikih Islam, tetapi juga ada ahli-ahli ekonominya yang menjelaskan ekonomi konvensional pun ya. Jadi ahli ekonomi Islam, ahli ekonomi konvensional atau ahli ekonomi Islam yang paham terhadap ekonomi konvensional. Sehingga kemudian dibahas dan tafsirnya seperti apa. Nanti digunakan untuk kepentingan umat ya. Jadi tidak harus sendirian. Makanya kita pun bisa menjadi ar-rasikhuna fil ilmi dalam bidang kita masing-masing lah. Tidak harus semuanya menafsirkan ayat-ayat yang lain selain ekonomi. Kalau bidangnya ekonomi Islam, berarti kan harus menguasai tadi ayat-ayat ekonomi, hadis-hadis ekonomi, pendapat-pendapat ulama tentang ekonomi, kemudian juga dikaitkan dengan konteks ekonomi sekarang, dialogkan dengan ekonomi konvensional, hasilnya seperti apa. Itulah gambarannya ar-rasikhuna fil ilmi dalam bidang ekonomi Islam itu ya seperti DSN gitu. Nah, Dewan Syariah Nasional itu tidak satu orang juga. Jadi mungkin ada ahli asuransi ketika menafsirkan atau menafsirkan tentang asuransi misalnya. Itu ada ahli tafsirnya, ada ahli fikihnya, tapi ada ahli asuransinya. Ahli perbankan juga di situ ada gitu. Karena tidak mungkin sekarang itu ulama menguasai semua bidang. Tetapi yang penting menguasai bidangnya masing-masing, kemudian nanti berkolaborasi dengan ulama yang lain. Karena tidak hanya monodisiplin ya. Nanti ada interdisiplin atau multidisipliner gitu. Jadi ijtihadnya, tafsirnya nanti ya kolektif gitu. Kalau misalnya mampu menjadi mufasir individual ya silakan juga. Tetapi bukan berarti kalau tidak bisa individual seperti Pak Qura Shihab menafsirkan satu Al-Qur'an, kita pun bisa sebagai penafsir dalam bidang kita sendiri gitu. Saya kira mungkin dari saya itu Mas. Nanti muhkamat mutasyabihat itu memang banyak versinya. Kalau versinya usul fikih itu tadi muhkam mutasabbih itu muhkam dan mufassar. Jadi antara muhkam dan mutasabbih itu ada muhkam, di bawahnya ada mufassar, di bawahnya lagi ada nas, di bawahnya lagi ada zohir. Di bawah zohir ada khafi, di bawah khafi ada muskil, di bawah muskil ada mujmal, di bawah mujmal itu baru ada mutasabbih yang paling tidak jelas. Jadi banyak kriterianya, tapi yang jelas yang muhkam dan mufassar itu yang qot'i, yang tidak bisa ditafsirkan, sementara yang nas sampai muzmal itu ulama sepakat bisa ditafsirkan oleh ulama. Nah, inilah yang menafsirkan ar-rasikhuna fil ilmi. Yang mutasabih pun itu ada yang berpendapat ulama kholaf kan boleh ditafsirkan, ditakwilkan, sementara ulama salaf tidak boleh. Tetapi oleh ulama sekarangnya kholaf ya bisa ditafsirkan. Jadi dari mutasabih sampai nas 6 tingkat itu bisa ditafsirkan. Dan ini yang menafsirkan adalah ar-rasikhuna fil ilmi. Kemudian yang mufassar dan muhkam itu sudah jelas. Itu tidak perlu tafsir, sudah bisa harus dipahami dari ayat itu. Saya kira itu ya, Mas. Nanti bisa didiskusikan lebih lanjut kan. Ini masalah lumayan juga banyak pembahasan. Sampai sini ada. Makasih Pak jawabannya Pak, atas jawabannya. Ya, sama-sama Mas Darlin. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya nambahkan ya. Jadi Al-Quran ini sebagai sumber ajaran Islam, sumber fikih juga,
nanti kita ketika memahami fikih itu, sebenarnya fikih itu maknanya luas. Seperti saya kemarin, fikih itu tidak hanya hukum Islam, tetapi fikih itu masuk ekonomi Islam dan politik Islam. Karena di kitab-kitab fikih, kitab fikih itu dulu itu ada fikih siasah, itu tentang politik. Ada fikih muamalah, itu tentang transaksi-transaksi ekonomi. Ada di fikih siasah itu namanya siasah maliyah. Siasah maliyah itu politik keuangan atau manajemen keuangan, itu masalah ekonomi. Kebijakan-kebijakan makro negara itu ya, tentang politik keuangan itu, keuangan publik, moneter, fiskal itu juga masuk fikih siasah. Tapi itu sebenarnya masuk ke ekonomi Islam. Jadi yang namanya fikih itu sebenarnya tidak hanya hukum, tapi juga ekonomi Islam dan politik Islam. Nah, sumbernya itu dari Al-Qur'an ya, sumber utamanya. Nah, Al-Qur'an itu ada ayat-ayat ekonomi, ada ayat-ayat masalah keadilan, kesejahteraan, itu untuk ekonomi makronya juga ada gitu ya. Di samping ada yang transaksi-transaksi tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Cikita tadi. Itu antara lain ya. Tapi tidak hanya, sebetulnya tidak ada, tapi tidak hanya yang mikro-mikro, tapi yang makro tadi. Masalah produksi ada, sama distribusi, konsumsi gitu. Misalnya konsumsi ada ayat yang lain, misalnya kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah kamu sekalian, minumlah, tapi jangan berlebihan. Nah, ini kan sebetulnya tidak boleh berlebihan, tidak perlu foya-foya juga, alhaqumut takatsur gitu ya. Tapi harus berinfak, kemudian juga berhemat, kemudian membantu yang lain dan yang lain. Itu ada prinsip-prinsipnya. Misalnya uang harus didistribusikan, tidak hanya distribusi barang, tapi kekayaan itu harus didistribusikan dalam Islam, didistribusikan. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya kekayaan itu tidak berputar pada orang-orang kaya saja, tetapi dari orang kaya harus didistribusikan juga ke orang-orang yang tidak punya. Karena tadi prinsipnya harta itu ya titipan Allah gitu, sehingga harus banyak berinfak. Dan dalam transaksi-transaksi itu ada ayat misalnya wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jika kamu bertobat dari perilaku riba ya, perilaku eksploitasi kelompok lain, falakum ru'usu amwalikum, maka bagimu adalah sebenarnya modal pokoknya. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak menzolimi, tapi kamu juga tidak boleh dizolimi oleh orang lain. Jadi tidak ada kezoliman. Intinya dalam ekonomi itu ayat Al-Qur'annya. Ayat berapa itu ya? Al-Baqarah 279 itu. Itu juga prinsip ekonomi Islam. Tidak ada kezoliman. Kamu tidak menzolimi, tapi juga tidak dizolimi. Jadi transaksi yang lain itu sebenarnya tidak ada kezoliman. Kalau ada sedikit kezoliman itu tidak boleh. Ada riba, itu eksploitasi kezoliman ya. Ada maisir ya, itu juga terlalu besar spekulasinya, pasti menzolimi yang lainnya, yang kalahnya itu. Kemudian ada gharar, ada manipulasi, itu jelas menzolimi yang lain. Itu intinya tidak boleh ada kezoliman. Dia seorang itu, orang mukmin tidak boleh menzolimi orang lain, tapi dia juga tidak bisa dizolimi oleh orang lain. Jadi tidak ada kezoliman dalam, tapi adanya ya keadilan ya, tolong-menolong, kesejahteraan bersama. Dan itu prinsip-prinsip ekonomi Islam banyak di ayat-ayat. Bahkan tentang akuntansi pun itu tadi yang dijelaskan Pak Cikita ya. Tentang ayat Al-Qur'an, tentang ayat itu. Ada katibun itu ya. Katib itu kan penulis, sekretaris harus ditulis, utang ditulis itu ya. Kemudian ada katibnya yang mengelola data itu. Ada yang nanti dilaporkan, dan itu kan sebenarnya ayat-ayat akuntansi juga.
Di samping juga ada kebijakan-kebijakan makro gitu, yang seperti nanti dalam istilah Al-Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang sejahtera, baik dan sejahtera ya. Dan Tuhan pun ridho mengampuni. Gitu. Nah, itu tujuan jangka panjang ekonomi Islam. Tapi kan kenyataannya ekonomi ayat-ayat itu belum terlaksana juga, misalnya di negara-negara Muslim. Misalnya di negara termasuk Indonesia ya yang mayoritas Muslim. Di yang pemerataannya tinggi atau negara yang adil itu kan sekarang dari indeks korupsinya ya, tingkat korupsinya kan masih negara-negara Skandinavia ya, Swedia, Finlandia gitu. Itu kenapa? Karena pendapatannya itu landai itu, tidak ada yang kaya sekali, tidak ada yang miskin sekali. Gitu. Nah itu ya mungkin yang Islami ya seperti itu harusnya. Jadi penggajian di negara itu dari presiden, menteri, pejabat itu sampai nanti cleaning service itu ya landai. Beda tapi landai gitu ya. Tidak menjomplang itu. Misalnya ada komisaris atau komisaris utama gajinya berapa M gitu satu bulannya atau ratusan juta, tapi sementara UMR-nya 1 juta misalnya, itu kan terlalu jomplang. Itu ada gap-nya, itu juga kurang. Nanti banyak dikritisi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam juga. Gitu. Jadi ajaran Islam itu, ajaran ekonomi Islam ini nanti di samping dilaksanakan, tapi juga mengkritisi praktek yang ada gitu. Bisa sebagai ukuran ya, standar. Apakah sudah Islami atau belum? Tidak hanya pada transaksi lembaga keuangan syariah atau perbankan, tetapi juga praktek-praktek ekonomi yang kebijakan-kebijakan makro. Saya kira itu ya, karena sudah jam 3 lebih, insya Allah nanti kita lanjutkan Senin depan tentang hadis ya, sebagai sumber ekonomi Islam lah gitu.